Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, kita di sini dengan channel baru yang bertemakan dakwah terus, gas terus, maju terus. Saya mau menyapa teman-teman yang ada di rumah, yang ada di kantor, yang sedang baring-baring di rumah, yang sedang gabut, entah pokoknya yang sedang apalah di sana. Semoga dengan mendengarkan konten ini bisa menambah keilmuan kita dan terutama bisa memupuk rasa kasih sayang kita dan toleransi kita. Saya kali ini ditemani oleh narasumber saya, Ustadz Irawan Abu Samah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair. Jadi begini Ustadz, tema kita kali ini adalah bagaimana cara kita untuk taat dalam beribadah, atau bisa dibilang kecanduan dalam beribadah. Entah itu ibadah-ibadah yang lain, entah bersedekah, entah itu intinya ibadah-ibadah yang lain gitu. Kayak apa caranya agar kita bisa kecanduan gitu, nah keimanan kita bisa lebih tebal untuk menjalankan ibadah dalam agama kita, terutama agama Islam. Fadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman semua yang berada dimanapun ya, berada dimanapun ya, atau dimanapun berada, Di manapun berada. ya, seperti Sama itu ya. saja. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Amin. mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pembahasan kita pada sore hari ini sangat menarik, dan ini tentu saja ajang untuk kita mengamalkan salah satu surah di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalam ayat ini atau dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu makhluknya, yaitu waktu. Dan perlu diketahui ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama makhluknya, dan itu hanya Allah yang patut untuk melakukannya. Adapun kita sebagai hamba itu tidak boleh bersumpah kepada sesama makhluk. Ya, kapan kita melakukannya maka kita bisa terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Tapi Allah justru menunjukkan kemahakuasaannya. Ya, Allah Maha berkehendak termasuk dalam hal bersumpah. Yang kedua hikmahnya, kalau Allah bersumpah dengan nama suatu makhluk, menunjukkan makhluk itu sangat luar biasa. Ya, keutamaannya. Di sini Allah bersumpah dengan nama waktu. Itu menunjukkan bahwasanya waktu itu dalam kehidupan kita ini adalah sesuatu yang sangat penting, ya, sangat berharga. Bahkan pepatah Arab mengatakan al-waktu kas-saif. Waktu itu adalah pedang. Ya, kapan kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya maka kita akan ditebas oleh pedang itu. Jadi berkaitan dengan ayat ini bahwasanya
manusia itu berpotensi untuk semuanya terjatuh dalam kerugian, baik dia kecil ataupun besar, tua ataupun muda. Nah, untuk itu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu petunjuk di dalam Al-Qur'an. Ayat yang sering kita baca, sering kita dengar, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ketika tadi manusia memiliki potensi, ya pada setiap manusia itu memiliki potensi terjatuh ke dalam kerugian, maka ada satu titik untuk kita bisa fokuskan supaya kita tidak terjatuh ke dalam perkara tersebut, yaitu dengan mengingat tujuan kita diciptakan ke dunia ini memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti kita tidak boleh berpikir sempit tentang makna ibadah. Jadi ibadah itu tidak selalu bentuknya amaliyah yang sifatnya ibadah mahdhah, ya. Tapi dalam setiap lini kehidupan kita pun bisa menjadi ibadah ketika ditujukan memang untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makan, minum, ya, santai seperti ini, ketika itu diniatkan untuk beribadah kepada Allah, menjalin ukhuwah dan seterusnya, itu akan bernilai ibadah. Nah, dan sebaliknya kalau itu tidak diniatkan seperti itu, maka dia akan menjadi perkara yang sia-sia. Nah, disinilah kehebatnya umat Rasulullah SAW yang mengarah kepada panduannya, yaitu petunjuk Al-Quran. Nah, di ayat yang lain ada korelasinya dengan ayat yang sebelumnya kita baca dalam surah Al-Asr tadi, yaitu dalam surah Al-Mulk, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati itu untuk menguji manusia, siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Nah, di sini juga mengarahkan manusia tadi agar mereka tidak terlena dengan ujian-ujian, ya, di dunia ini. Ujian itu baik berupa kesenangan ataupun kesengsaraan. Seperti itu, ya. Kadang orang itu banyak lolos ujian kalau dia diuji dengan kesengsaraan. Justru dengan seperti itu dia banyak menengadah tangannya minta pertolongan kepada Allah. Tapi yang jadi masalah kalau orang diuji dengan kesenangan. Ya, kesenangan. Masa muda terutama, ya. Orang masa muda ini diuji dengan banyak kesenangan-kesenangan. Nah, kalau dia tidak memahami, ya, tentang tadi itu tujuan penciptaan dia di dunia ini bahwasanya untuk beribadah kepada Allah, maka dia akan menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang saja tanpa diniatkan untuk beribadah. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memacu diri kita ini untuk apa tadi? Candu beribadah. Candu dalam beribadah. Ya, candu dalam beribadah. Tentu yang namanya candu ini efek daripada kecintaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah cinta, ya, apapun akan dia lakukan. Benar. Dia siap berkorban untuk yang dicintainya. Maka ini kunci utama supaya kita candu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintai dulu Allah, ya. Cintai dulu Allah, cintai dulu Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dan untuk yang namanya mencintai itu tidak serta-merta bisa diwujudkan begitu saja, melainkan harus diusahakan, harus diikhtiarkan, harus bahkan dipaksakan. Ya, kita sering dalam beribadah diserang namanya bosan, diserang namanya malas, ya. Nah, pada saat seperti itu kita harus sadarkan diri kita bahwasanya saya ini harus, ya, berupaya untuk mencintai Allah supaya efeknya nanti Allah mudahkan kita untuk beribadah kepadanya. Sehingga dengan seperti itu, ya, yang namanya candu tadi itu bisa muncul, ya, setelah ada kecintaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat potret kehidupan para sahabat dahulu, meskipun mereka itu hidupnya notabene, ya, para sahabat itu miskin-miskin gitu, ya. Ya, sangat sedikit, ya, kalau kita dengar, kita lihat sirah-sirah sahabat itu yang mereka kaya raya, bisa dihitung lah. Tapi kalau yang sulit, yang susah itu banyak. Nah, tapi mereka begitu menikmati hidupnya, mereka tetap giat dalam beribadah. Bahkan digambarkan mereka itu malamnya bagaikan rahib-rahib,
konsentrasi penuh beribadah kepada Allah. Mereka Rahib panjang. ya. Iya, Apa itu Ustaz rahib rahib? itu ya apa ya, kalau di luar agama kita itu maksudnya kayak ulamanya di orang Yahudi kalau tidak salah, atau Nasrani rahib itu. Kurang paham Ustaz. Nanti kita bisa buka ya. Oh, nanti. Sebagai referensi pembahasan tentang para sahabat itu bagaimana kehidupan mereka dalam beribadah kepada Allah. Ya digambarkan di situ, mereka kalau malam seperti rahib, kalau siang mereka seperti singa. Luar biasa ya. Jadi satu kata kunci di sini dalam konten ini yang perlu kita garis bawahi adalah supaya kita ketagihan atau apa tadi candu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, pahami dulu tujuan hidup kita di dunia ini apa? Kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua, tanamkan kecintaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dahulukan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada yang lainnya. Dan untuk itu tidak semudah kita memberi telapak tangan, butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh bahkan dipaksakan seperti itu. Tapi efeknya setelah kita berjuang itu, Allah Subhanahu wa taala akan membuka jalan-jalan amal soleh yang kemudian kita mudah untuk melakukannya. Dalam surah Al-Ankabut ayat-ayat terakhir nanti silahkan dibuka. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh menuju kepada kami, maka kami akan bukakan bagi mereka jalan-jalan menuju kepada kami. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait tema yang kita angkat pada sore hari ini. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada Abang Fajri. Terima kasih Ustadz Irawan Abu Samah. Itulah tadi bagaimana kita sebenarnya bisa untuk kita candu dalam beribadah dengan cara kita memahami dulu konsep hidup kita. Sebenarnya kita diciptakan itu untuk siapa? Poin pertama. Dan poin keduanya, tumbuhkan rasa cinta kita, cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa dipahami dan semoga yang mendengarkan saya dan yang membagikan video ini, yang mengklik tombol subscribe dan like-nya, semoga juga mendapat berkah dan amal jariah. Iya, amal jariah. Insyaallah. Masyaallah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.